Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu di awal tahun 2024 di mata kuliah Teknik Penulisan tajuk Rencana dan Opini. Hari ini saya mencoba mereview outline tulisan Anda, ya, memberikan kritik dan masukan terhadap tulisan yang kalau nggak salah yang kedua ya materinya. Jadi mungkin juga Anda sudah mendapat informasi tentang jadwal ujian akhir kita. Kita masuk ke gelombang pertama ujian akhir semester. Kalau pada saat UTS lalu kan dimulai oleh Prodi Sastra ya, baru ilmu komunikasi, dan di ujian akhir ini yang saya tahu di minggu kedua itu dimulai dengan Prodi ilmu komunikasi, baru dilanjutkan oleh Prodi Sastra. Karena jadwal itu sudah keluar dan dosen diminta untuk membuat soal, saya pun sudah membuat soal untuk mata kuliah ini. Soal ujiannya adalah cuma satu, yaitu mengumpulkan tulisan artikel opini yang sekarang Anda sedang dikerjakan. Jadi setelah saya review, silakan Anda sempurnakan menjadi tulisan, kemudian silakan Anda editing. Kalau memang perlu ada tambahan rujukan, data, angka jauh lebih baik, sehingga pada saat ujian akhir di print, dikumpulkan ya kepada pengawas. Jadi skenarionya Anda datang, kemudian membawa tugas ini, membawa kartu ujian, membawa pena, Anda absen, selesai absen, menyerahkan tugas artikel opini ini kepada pengawas, dan Anda boleh meninggalkan ruangan ujian. Jadi yang saya nilai adalah naskah akhir dari artikel opini yang sedang Anda kerjakan sekarang. Ya, ini saya menerima materi dari PJ atau komite Anda ya hari Sabtu yang lalu. Ya, hari Sabtu saya tidak sempat review karena sedang melaksanakan ujian skripsi sampai sore. Hari Minggu malam tahun baru, dan sekarang di hari pertama tahun 2024 saya buka dan saya coba review satu per satu. Pertama adalah Alesius Catur Kurniawan, ya, dilema kemanusiaan dan keamanan nasional, mungkin ditambah gitu ya judulnya, dilema kemanusiaan dan keamanan nasional dalam kasus Rohingya gitu misalnya ya. Nah di sini kan kelihatannya Anda sudah menulis lengkap, padahal kan masih disuruh membuat outline ya. Dan tulisan Anda ini tidak ada prolognya, tidak ada paragraf pendahuluan. Ya, kalau dalam tulisan opini itu, dengan yang saya berikan contoh waktu itu misalnya,
penulis bisa membuat prolog 2 sampai 3 paragraf yang biasanya itu berisi tentang ringkasan berita. Ya, ya biasanya itu pada umumnya. Baru setelah itu masuk ke sub tema 1 atau subjudul 1, kemudian Anda uraikan menjadi 4, 5 paragraf, subjudul 2 begitu, dan terakhir nanti penutup itu juga ada 2 atau 3 paragraf penutup. Jadi saudara Lesius ini nggak ada nih, dia langsung menulis dilema kemanusiaan Indonesia, konteks dan pendorong penolakan, udah langsung to the point. Ya ujuk-ujuk gitu loh, nggak ada prolog. Kan struktur penulisan opini ini kan prolog, ya, tubuh tulisan, pembahasan, ketiga epilog atau penutup. Ya, ada pembukaan, ada pembahasan, ada penutup. Dan kan waktu itu kemarin saya minta Anda membuat tulisan itu udah jadi tulisan lengkap ya. Ya tolong nih nanti saudara Alisius Catur Kurniawan tugasnya dilengkapi, dan kita coba lihat nanti dikumpulkan hari Sabtu besok. Kalau sempat saya lihat lagi nih tugas yang sekarang dikumpulkan hari Sabtu, kita cek terakhir, setelah itu mungkin Anda review dikumpulkan pada Setujan akhir nanti. Anjani Safitri Malik, Anies Baswedan menang butak dalam debat capres pertama. Ya ini sudah ada prolognya nih. Sebenarnya kan disuruh buat outline apa suruh membuat tulisan lengkap, saya nggak tahu, lupa gitu ya. Oke lah kalau misalnya Anda membuat tulisan, sebenarnya kan ini udah ada basi ya itu nggak apa-apa lah gitu. Karena kan besok hari Minggu sudah debat ketiga kalau nggak salah ya, hari Jumat besok ya. Ya Anda bilang bahwa Anies menang dalam debat capres pertama. Ya. Misalnya apa gitu ya? Anda di sini sih saya lihat ya, tinggal menambahkan data misalnya. Menang itu kan pasti pakai angka ya, ada angkanya yang jeli ya, misalnya menurut survei Kompas gitu, didukung oleh survei ini ya. Jadi ada data-data angka yang menegaskan, yang mendukung pendapat Anda bahwa Anies, bukan hanya sekedar pengamatan Anda sendiri. Di sini saya melihat angka statistiknya itu kurang, ya. Kan itu bisa di browsing ya, riset setelah misalnya ini kan udah lama ya lihat aja kan, kalau kita bicara lembaga survei itu kan ada indikator politik, ada CES, ada LSI, ada Polmark, banyak kan tuh ya. Kalau Anda lihat ya Anda bisa lihat tuh, jadi hasil persentase kemenangan debat itu bisa ada kutip dari sumber-sumber ini. Ini saya lihat sih nggak ada gitu, masih bersifat naratif doang, penampilan memuaskan ya. Tapi rujukannya kemudian menjadi topik di Twitter. Apakah orang yang di Twitter itu otomatis menang? Hati-hati gitu loh. Ya, jadi ini sebenarnya harus ada parameter-parameter yang bisa dibuat, dan ini kan tulisannya udah lengkap ya, didalemin lagi gitu ya, didalemin lagi. Fajar Fatur Rahman, ya ini juga saya selalu bilang ya, kalau kita bahas tentang Palestina dan Israel itu, yang kesulitan tuh kita nyari angle atau enggak, sudut yang mau kita tulis. Ya, kalau Anda kan nulis ya, pengorbanan masjid kuno, bagaimana serangan terjadi, apa jalan solusi konflik ini, memberikan pendapat bagaimana konflik ini berlanjut. Ya ini kan kemudian tiba-tiba narasi ini kan cuma buat prolog doang gitu kan, ya agak sulit gitu loh kalau saya lihat ya. Kalau Anda mengambil tema ini ya, tema tentang Israel ya, kalau Anda nggak pakar banget gitu, ngerti nggak saya?
kalau Anda pakar hubungan internasional, kalau Anda cuma sebagai pengamat kayak kita ini, saya sendiri sekarang kesulitan misalnya sebagai orang awam untuk membuat sebuah tulisan tentang Palestina dan Israel. Kira-kira mau ambil angle apa ya? Karena perangnya masih berjalan gitu. Mau menghentikannya gimana gitu loh. Ya kalau saya jadi Fajar, mendingan saya cari tema yang lain gitu loh ya. Daripada maksain tulisan ini kemana-mana nggak fokus ya. Kalau saya ya, nyari tema-tema yang lebih konkret gitu di dalam negeri daripada memaksakan soal pengembangan masjid Qudus apa gitu loh ya. Kan kalau kita bicara konflik Palestina Israel kan kita bicara solusi penyelesaian. Belum ada solusi sampai sekarang gitu loh. Kalau kita bicara tentang bencana kemanusiaan udah banyak yang nulis ya. Jadi kita kesulitan mau nulis. Iya itu menarik, tapi kira-kira mau ngambil sudut beritanya, angle-nya apa, itu masalahnya. Ya. Sekarang kan udah jarang lagi orang yang nulis tentang masalah Israel. Tiap hari masih perang. Ya karena udah susah nyari apa namanya, apa yang mau kita bahas gitu. Ya ada akhirnya jadi ringkasan berita aja gitu. Cerita perkembangan pesawat ngebom, serangan lagi ke Gaza. Terus kalau begitu mana pikiran opini kita ya Saudara Fajar? Saya menyerahkan ke kamu, tapi kalau kamu mesti ngotot ini, saya yakin saya nggak bisa ngasih nilai maksimal karena nggak ada isinya. Ya tulisan ini ya. Saudara Ina Elvita. Nah, pro kontra rencana ibu kota negara baru di Kalimantan. Ya. Boleh, ya ini sih sebenarnya masih menarik ya. Cuma apa gitu loh, mau ngelihat aspeknya, kalau mau dibuat bahas semua juga nggak apa-apa gitu loh. Ya, Anda harus bisa melihat dari aspek lingkungan, aspek macam-macam lah gitu ya. Silakan aja, ada yang pro dan kontra ya. Tapi sesungguhnya sikap Anda sebagai penulis apa, mendukung atau tidak, kan opini namanya. Jadi bukan sekedar memaparkan pro dan kontra gitu ya. Ya apalagi sekarang ini kan menjadi komoditas politik ya dalam pilpres ya. Gitu loh. Jadi posisi kita jadi jelas ya. Ya kembali ke soal Palestina, posisi kita kan menolak penjajahan, tapi gimana orang Israel juga masih nyerang mulu gitu misalnya ya. Agak sulit jujur aja kita sekarang mengambil tema Israel karena angle-nya tuh mau kita mau bidik yang mananya nih. Susah gitu loh. Tapi kalau ini soal ibu kota negara sih masih oke ya. Tinggal sejauh mana Anda bisa memberikan angka, data, statistik yang mendukung ini bisa dilanjutkan. Marelda. Melonjaknya kasus COVID di Indonesia ya. Nah, mungkin langkah yang harus diambil ya, datanya ini sudah oke ya, data mungkin sekarang misalnya yang sekarang tuh lebih kepada kalau ada COVID sikap kita harus gimana, misalnya apakah kita harus pakai masker lagi, apakah harus vaksin lagi, nah itu tolong digali. Jadi apa namanya, bukan hanya sekedar memaparkan fakta, tapi jangan sampai malah kita akhirnya jadi apa ya, nggak aware malah jadi melonjak. Apalagi ini kan sekarang udah akhir tahun kan, menjelang akhir tahun itu kan banyak orang yang ketemu berkontak tuh gimana. Mungkin yang penting itu adalah bagaimana kedepannya itu apa namanya, mencari menghadapi kalau memang terjadi virusnya banyak ya. Saya bilang, menurut Anda perlu nggak pakai masker lagi? Ya protokol kesehatan ditegakkan, perlu ini lagi nggak, vaksin lagi nggak misalnya gitu. Saya sendiri udah vaksin udah berapa kali ya, terakhir tuh di Botani tuh yang 4 atau berapa tuh lupa dah, yang udah booster 2 kali. Muhammad Abdul Firgiawan. Nah ini menarik nih ya soal apa dalam tahun depan ya. Tantangan ke depan itu misalnya tidak hanya sekedar otista, kan di situ kan bottleneck kan banyak tuh, jembatan dekat Sempur satu, ada lagi, ada berapa itu mungkin bisa dibahas juga ya.
Ya silakan, ini sih dilanjutkan saja deh, masih oke lah. Kemarin kan banjir ya. Ya, di situ tuh banjir loh kemarin. Ya, itu kan pas masalah-masalah teknis itu ya. Muhammad Radhiyallahu Mulia. Ya, pokoknya bakteri walaupun ada nyawa supaya begitu. Nah, ini saya juga nggak paham. Ini sempat kemarin rame ya. Ya, silakan ya, datanya di ini apa dicari ya, angkanya berapa yang sudah kena dan bagaimana. Kadang-kadang kita juga bisa memberikan apa perbandingan ke negara lain gitu, boleh kasus di negara lain dan sebagainya. Perlu juga ini, bebas aja sih. Tapi saya sekarang konsen di angka dan data deh, karena ini kelihatannya banyak tulisan yang sangat bagus kalau ditambahin dengan data angka, bagus ya. Nabila, nah, ini Rohingya juga tadi ya, sama nih. Ya, ya, ya ini kan jatuhnya jadi ini barusan udah sampai itu loh, udah sampai Palembang loh. Ya tentang Rohingya ini ya. Tadi kan teman kamu juga ada nulis Rohingya tuh. Ya. Seperti apa ya? Agak sulit juga sih masalah dilema antara aturan dan kemanusiaan. Aturannya Indonesia harusnya menolak karena kita tidak meratifikasi piagam pengungsian. Tapi kan ini urusan manusia, orang maksudnya di laut gitu. Tapi ketika mereka datang ke satu tempat, bikin masalah karena kultur dan budayanya yang berbeda ya. Anda bisa baca majalah Tempo edisi sekarang atau yang minggu lalu. Ya, majalah Tempo itu membahas tentang Rohingya cukup dalam, itu bisa jadi tambahan referensi. Majalah Tempo ya. Kalau nggak di sini, selalu saya sempat baca ada 3 tulisan tentang Rohingya. Nah, ini juga soal narkoba ini. Peran serta masyarakat dalam pencegahan narkoba dalam kasus Rohingya ini ya. Apa ya, temanya gimana ya? Peran serta masyarakat. Jadi umum banget itu. Pasti kalau ini mah dikirim di media nggak akan dimuat. Karena nggak ada sesuatu yang baru gitu loh. Ya, peran serta masyarakat dalam kasus narkoba gitu loh. Ya, apa gitu loh ya. Mungkin saya kasih judulnya begitu aja kali gini. Lebih, mengapa artis dekat dengan narkoba, itu aja lah kalau bilang gitu ya. Fokusnya di situ. Mengapa artis dekat dengan daripada judul peran mesra masyarakat, itu kayaknya terlalu apa kayak judul pemerintahan gitu. Ya, mungkin mengapa artis dekat dengan narkoba. Ah, itu kan menarik judul itu ya. Nanti tinggal fokus. Cuma masalahnya kan berarti angle-nya ke situ. Selain Amar Joni, siapa lagi setahun terakhir artis yang ini? Nah, mungkin kamu punya pikiran karena stres, karena nggak dapat kerjaan, karena apa, kan bisa macam-macam gitu. Motif orang apa namanya kena narkoba dan masalah kecanduannya atau sebagainya ya. Ya Naswa ya. Jadi Naswa saya minta udahlah kamu ngambil angle-nya tentang artisnya aja. Kenapa? Jadi nggak usah kemana-mana, nggak usah partisipasi, fokus di situ. Ya. Nah itu yang ada di saya ya. Saya nggak tahu yang lain seperti apa ya. Saya minta ini dilengkapi. Yang mau ganti judul juga boleh gitu kan. Yang penting nanti hari Sabtu tulisan semua satu kelas itu sudah lengkap ya. Saya sekali lagi coba review, setelah itu Anda editing halus, setelah itu dikumpulkan. Jadi saya menunggu naskah lengkap hari Sabtu ya, dari satu kelas, nggak boleh ada yang ketinggalan. Yang kemudian nanti saya coba cek lagi, saya akan kasih kritik ya. Setelah itu Anda kerjakan perbaikannya dan dikumpulkan pada saat ujian akhir semester. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan untuk review outline, dan sebagian tadi ada sudah naskah yang utuh. Kita punya waktu beberapa hari untuk melengkapi, atau yang mau diganti yang katanya nggak terlalu menarik judulnya, masih banyak tema-tema yang keren minggu ini gitu ya.
soal tahun baru aja masih menarik gitu kan, apapun ya silahkan ya. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.